Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pasar Demit. Cerita pada kali ini ditulis oleh Cerita Arwah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama dan daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Tahun 2018 kemarin merupakan tahun pertama Satrio menjadi seorang kurir paket ekspedisi di sub wilayah Magetan. Pekerjaannya itu membuat ia harus rela bekerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam, atau bahkan sehabisnya barang kiriman yang harus diantar ke penerima. Satrio sendiri rupanya memang bukan orang asli Magetan. Ia dibesarkan di kota Semarang, dan saat menjelang kuliah ia lebih memilih untuk hijrah ke kota tersebut mengikuti jejak sepupunya Gunadi. Setelah Satrio lulus pendidikan S1, rupanya ia masih belum mau pulang ke kota Semarang. Satrio lalu mencoba mencari-cari pekerjaan yang ada di kotanya saat ini. Namun karena Satrio belum memiliki pengalaman bekerja, ia hanya mampu diterima sebagai seorang kurir pengantar barang. Pekerjaannya itu tidak lantas membuat Satrio menjadi kecil hati. Satrio terus menggeluti pekerjaannya tersebut walaupun untuk penguasaan wilayah sub Magetan ia masih mencoba meraba-raba melalui Google Maps. Suatu ketika apes bagi Satrio kala dirinya diminta untuk mengantarkan sebuah kiriman paket yang alamatnya kurang jelas. Tidak habis akal, Satrio langsung mencoba menghubungi nomor telepon tersebut ataupun nomor telepon penerima untuk dikirimkan share location agar bisa segera sampai di tujuan. Setelah diberi petunjuk oleh si pemilik itu ataupun melalui share location oleh si penerima, namun di tengah perjalanan Satrio malah bertemu dengan Pasar Demit. Nah, lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Satrio seperti apa? Ya, seperti biasanya kita langsung saja masuk ke ceritanya ya teman-teman. Satrio pagi itu dengan semangat mendatangi kantor sub wilayah untuk mengambil beberapa paket yang akan ia kirimkan. Kebetulan Haris, yaitu temannya, yang sedang tidak masuk, jadi sebagian paket yang dikirimkan oleh Haris diambil oleh Satrio dan juga Yusman. Hal itu sebenarnya sudah biasa terjadi. Jika dalam satu hari ada kurir yang libur atau bahkan ada yang sedang sakit, mau tidak mau kurir lain harus bersedia untuk men-take over pekerjaan kurir tersebut. Singkat ceritanya, setelah mendapatkan sejumlah paketan yang harus diantar Satrio dengan gesit mengirimkan satu persatu barang-barang itu, sampai pada akhirnya tidak terasa terdengar suara lantunan azan maghrib. Alhamdulillah, sudah maghrib lagi, batinnya sambil mencoba memarkirkan motornya itu di dekat sebuah masjid. Sesudah Satrio itu menunaikan sholat maghrib, ia kembali mengecek satu persatu barang kiriman yang masih tersisa di dalam tasnya. Masih tersisa 5 barang lagi, tapi di antara 5 barang ini salah satunya alamatnya kok nggak jelas ya, gumam Satrio dalam hati. Ya sudahlah, antar dulu saja yang 4 ini dulu. Ya baru yang satu ini aku kirimnya terakhir saja, ucap Satrio sambil mencoba memisahkan paket tersebut. Seusai Satrio merampungkan pengiriman 4 paket, berarti kini hanya tersisa 1 paket yang ia rasa alamatnya itu sulit untuk ditemukan. Satrio kemudian melihat nomor penerima barang tersebut yang bernama Bapak Nur Aziz. Halo Pak, selamat sore. Saya Satrio dari HNE. Saya mau menuju ke alamat Bapak untuk mengirimkan paket. Boleh di-share log Pak untuk alamat jelasnya. Buka pembicaraan Satrio di telepon. Oh iya boleh Mas, boleh.
Ini saya Sherlock alamatnya ya. Cuma nanti kalau Mas sudah ketemu pertigaan, Mas telepon saya saja, biar saya yang ambil di sana, jawab ramah Pak Nur Aziz di seberang sana. Setelah percakapan tersebut diakhiri, Pak Nur Aziz pun langsung memberikan alamat yang dimaksud kepada Satrio di WhatsApp. Tanpa berlama-lama, Satrio langsung menuju ke alamat tersebut. 10 menit waktu telah ditempuh oleh Satrio, namun menurut aplikasi kurang lebih itu masih ada sekitar 15 menit lagi agar bisa segera sampai di tujuan. Saat di tengah perjalanan, entah mengapa sinyal dari Satrio ini tiba-tiba menghilang. Ia hanya mencoba mengingat kembali jika arah yang dituju masih menuju ke arah selatan sepanjang 6 km. Satrio terus mencoba mengikuti jalan yang perlahan semakin menyempit dan melewati perkampungan demi perkampungan. Satrio sempat beberapa kali bertanya kepada warga sekitar dan jawabannya masih sama saja. "Terus lurus saja Mas, ikutin jalan ini, nanti Mas ketemu pertigaan yang dimaksud," ucap mereka. Perasaan Satrio mulai tidak karuan manakala setelah ia melewati perkampungan warga. Suasana jalan itu begitu sangat hening dan sepi, ditambah lagi langit sudah gelap serta jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 8:20 dan itu malam hari. Ia sempat berniat untuk membatalkan pengirimannya hari itu, tapi karena sudah kepalang tanggung mau tidak mau, Satrio ini kembali melajukan motornya ke alamat Pak Nur Aziz. Jalan setapak terus Satrio lalui sampai pada akhirnya ia menemukan kerumunan warga yang setelah didekati itu adalah pasar malam. Satrio ketika memelankan laju motornya menembus keramaian jalan pasar malam tersebut. Pandangan matanya terus mengamati sekelilingnya. Pasar malam tersebut nampak seperti pada pasar malam pada umumnya, dengan berbagai pedagang yang menjajakan dagangannya di emperan jalan beralaskan koni. Satu persatu lapak dagang itu Satrio amati dalam-dalam. Satrio mulai agak heran ketika mengamati para penjual yang menjajakan dagangannya itu berupa bangkai burung gagak yang sudah membusuk, bahkan dirubungi oleh lalat. Ada pula pedagang yang menjual satu bak kumpalan darah, dan pastinya baunya benar-benar anyir sampai Satrio ini mual-mual. Pandangan Satrio masih saja penasaran mengamati satu persatu lapak jualan yang berjajaran di sepanjang jalan. Ia kembali menemukan keanehan demi keanehan, yaitu penjual yang menjajakan dedaunan kering. Anehnya barang-barang yang aneh di pasar tersebut masih saja ramai dikerubungi oleh para pembeli. Bahkan Satrio menyaksikan ada beberapa lapak jualan yang menjajakan bongkahan batu biasa serta bunga-bunga yang sudah layu dan hampir mengering. Merasa ada hal aneh, dan dalam hati kecilnya Satrio ingin segera meninggalkan pasar tersebut. Ia memilih bertanya sekali lagi jalan menuju ke alamat yang dimaksud. "Permisi Pak, alamat desa Wonoharjo." Bukan nama desa yang sebenarnya ya teman-teman. "Apa benar ya ke arah sana?" tanya Satrio sambil mengarahkan telunjuknya. Begitulah jawab seorang bapak-bapak parubaya tanpa berekspresi sama sekali. Satrio mulai agak bergidik ngeri saat melihat rupanya wajah bapak-bapak yang di hadapannya itu benar-benar sangat pucat membiru, layaknya seperti mayit yang sudah berhari-hari tidak dikuburkan. Satrio yang ketakutan langsung kembali menjalankan motornya menembus keramaian pasar yang merupakan, rupanya kini baru Satrio sadari wajah mereka semuanya itu pucat, baik si penjual maupun si pembeli. Pasti ini pasar demit. Ya Allah, tolong lindungilah hambamu ini ya Rob, batin Satrio sambil mengumandangkan sholawat Nabi di dalam hatinya. Seperti mengerti apa yang sedang Satrio rasakan, kini semua mata orang di dalam pasar itu tertuju pada Satrio dan juga motornya. Satrio saat itu benar-benar merasa kikuk dan tangan kakinya itu gemetar ketakutan.
Ia sudah mencoba melewati pasar tersebut, namun entah mengapa Satrio seolah hanya berputar-putar di dalam pasar tersebut. Dilihatnya kembali penjual-penjual barang-barang aneh seperti burung gagak yang telah membusuk digerubungi lalat itu, segumpalan darah segar di lambak, dedaunan kering, bahkan ada pula yang menjual sejenis kotoran hewan. Di dalam kepasaran Satrio yang terus saja berputar-putar di pasar demi tersebut, ia kemudian dihampiri oleh seorang sesepuh atau kakek-kakek berjanggut putih dengan memakai sorban dan pakaian serba putih. "Nak, kamu mau kemana? Kakek perhatikan kamu seperti orang kebingungan. Lagi pula bagaimana kamu bisa sampai di sini?" tanyanya dengan lembut. Kek, saya mau ke desa Wonoharjo. Bukan nama desa yang sebenarnya ya teman-teman, mengantarkan paket ini, tapi malah nyasar sampai ke sini, jawab Satrio dengan tubuh yang masih penuh dengan keringat dingin dan gemetar ketakutan. "Oh begitu, baiklah. Kalau kamu mau keluar dari tempat ini, kamu harus membeli dahulu salah satu barang yang dijajakan di sini. Setelah kamu memilih barang tersebut, segera buang sejumlah uang koin yang ada di saku celanamu sebagai bentuk mengakhiri kegiatan transaksi jual beli. Jika sudah, segeralah pergi ke arah barat dan jangan kamu melihat ke arah belakang," ucap kakek tersebut sambil menunjukkan arah. Sebenarnya Satrio ini heran, karena menurut Google Maps itu ia harus masih saja lurus mengikuti jalan ke arah selatan. Tapi karena sudah kadung dirinya ini ketakutan dan ingin segera sampai di tujuan, Satrio pun mau tidak mau harus mengikuti arahan kakek tersebut. Satrio segera mengambil lapak pedagang yang menjual bongkahan batu dan mengeluarkan beberapa koin recehan dari kantongnya. Lalu dengan cepat ia melajukan kembali motornya mengikuti jalan setapak yang mengarah ke arah barat atas arahan si kakek. Baru beberapa meter Satrio meninggalkan pasar demit, ia tidak sengaja melihat melalui spion motornya jika di belakangnya tadi adalah sebuah kuburan. Dan bahkan nampak sosok siluet bayangan putih seperti pocong yang berdiri berjejeran membelakangi Satrio. Beruntung Satrio yang panik tidak sampai terjatuh dalam mengemudikan motornya, walau beberapa kali ia tidak sengaja menabrak patok makam di depannya. Mas, sini mas." Tiba-tiba terdengar suara lelaki mendekati Satrio. Satrio seketika menolehkan wajahnya dan nampak dari seberang seorang lelaki sedang membawa senter. "Maaf mas kurir, dari HNE ya?" tanya lelaki itu heran. "Iya pak, betul. Jangan-jangan ini Pak Nur Aziz ya?" tanya balik Satrio dengan nada memburu. "Mas, kok wajahnya pucat banget mas? Masnya sakit ya? Sudah mampir dulu yuk ke rumah saya," jawab Pak Nur Aziz. Satrio yang sudah benar-benar lemas ketakutan hanya bisa menganggukkan kepalanya mengikuti Pak Nur Aziz menuju ke rumah beliau. Sesampainya di sana Satrio langsung disuguhkan secangkir teh manis hangat oleh istri Pak Nur Aziz. Setelah keadaan Satrio mulai tenang, perlahan Satrio pun menceritakan kembali pengalamannya barusan kepada Pak Nur Aziz dan juga istrinya. "Oh alah, benar toh bu dugaan bapak. Pasti masnya ini diganggu lagi sama ya penunggu makam tua itu," ucap Pak Nur Aziz memberi isyarat kepada istrinya. Istri Pak Nur Aziz pun menceritakan jika di perbatasan desanya itu memanglah dikenal wingit akibat adanya makam tua yang sudah terbengkalai. Untuk asal-usulnya sendiri hanya desas-desus yang beredar. Jika makam tersebut berasal dari abad ke-18 Masehi dan sudah tidak terurus lagi, kini warga pun telah memiliki TPU lain yang letaknya ada di bagian sudut desa. Hal tersebut membuat makam tua itu semakin tidak terjamah oleh warga. Hanya sesekali saja dalam setahun sebelum memasuki bulan Ramadan, para warga desa itu saling berbondong-bondong untuk membabat rumput liar dan membersihkan makam ala kadarnya. Sang istri pun menjelaskan jika anaknya yang berada di kota mengirimkan sejumlah paket yang berisi obat-obatan vitamin untuk dirinya karena sering sakit-sakitan.
Sebenarnya belum lama ini ada peristiwa yang lebih menyeramkan lagi yang dialami oleh seorang kurir. Bahkan sampai pingsan ya akibat terjebak di tengah makam itu. Belum lama ini, sekitar 2 hari yang lalu mungkin, ada loh mas, kurir HNE yang lain juga yang disasari sama makhluk goib kuburan tua itu. Namanya kalau nggak salah itu Mas Haris deh. Dia ditemukan pingsan pas pagi harinya di tengah kuburan. Saat ditanya, menurut masnya itu ia juga sama seperti Mas Satrio kalau melihat adanya pasar di sana. Tapi yang jadi pembeda adalah yang Mas Haris lihat semuanya itu nampak seperti pasar pada umumnya, yaitu menjual berbagai macam seperti ya sayur-sayuran, daging, pakaian, dan lain-lain. Mas Haris kemudian tergiur membeli salah satu benda yang dianggap bagus, yaitu semacam pajangan antik yang terbuat dari bahan kayu. Benda itu langsung dimasukkan ke dalam plastik dan Mas Haris langsung pergi mengendarai motornya. Baru beberapa saat kemudian tercium bau menyengat dari plastik tersebut, dan setelah dibuka betapa terkejutnya dia ketika melihat ada sepotong kepala manusia berlumuran darah dengan matanya mendelik menatap tajam kepada Mas Haris. Di saat yang bersamaan pun, Mas Haris mendengar tawa lengkingan dari kuntilanak yang menggema, dan seketika membuat Mas Haris jatuh pingsan. Mendengar cerita dari istri Pak Nur Aziz, seketika bulu kuduk Satrio ini bergidik. Ia membenarkan jika ada temannya yang bernama Haris, dan bahkan hari ini Haris sampai tidak masuk bekerja karena sakit. Satrio menduga jika penyebab Haris tidak masuk kerja bisa jadi ya karena dirinya sawanan melihat kepala buntung. Pak Nur Aziz kemudian menimpali. Makanya mas, tadi saya WA Mas Satrio untuk tunggu saja di pertigaan, ya biar saya yang ambil paketnya di situ. Takutnya ya terjadi lagi masalah seperti Mas Haris ini. Ternyata benar. Ya, kejadian lagi. Oh iya mas, nanti pulangnya biar saya antar mas sampai di pertigaan ya. Nah, dari pertigaan itu mas tinggal lurus saja ikutin jalan sampai melewati 2 desa barulah sampai di jalan utama. Sebelum Satrio pulang pada kala itu, ia diberi pesan oleh Pak Nur Aziz dan juga istrinya. Dan jika nanti Mas Satrio ataupun ada kurir lain dari HNE yang ingin mengantarkan paket ke desa ini, sebaiknya sebelum jam 5 sore. Selain itu, beberapa jaringan sinyal di sini itu pasti tidak akan berfungsi kecuali kartu simpati. Jadi wajar saja jika tiba-tiba sinyal Mas Satrio ini hilang karena memang letak desa ini yang cukup terpencil, ujar mereka. Satrio pun menganggukkan kepalanya dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur Aziz serta istrinya yang sudah memberikan tumpangan untuk menenangkan perasaannya yang kalut. Ia ketakutan akibat terjebak di dalam pasar demit itu. Akhir ceritanya apa yang telah dialami oleh Satrio, ia bagikan pengalamannya yang menyeramkan itu kepada teman-teman lain agar mereka tidak merasakan hal yang sama dengannya. Dan dari sejak saat itu, jika ada pengiriman paket ke desa Wonoharjo, bukan nama desa yang sebenarnya ya teman-teman, pasti lebih didahulukan saat pagi hari agar tidak menemukan lagi kejadian-kejadian mistis seputar perbatasan desa Wonoharjo yang dianggap sangat wingit itu, yang tentunya terdapat pasar setan atau pasar goib. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian cerita dari pengalaman salah satu narasumber ini teman-teman? Ya tentu saja semoga kita terhindar dari kejadian-kejadian yang seperti ini ya teman-teman. Ya kalian juga tulis kolom komentar bagaimana menurut pendapat kalian. Jangan lupa untuk kalian like serta ya share juga video kali ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian ini tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan juga pembelajarannya. Yang baik ya tentunya kita ambil, yang buruk tentunya ya kita buang jauh-jauh, agar kita benar-benar menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya dalam menjalani kehidupan ini. Dan sekian terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf nih apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Mungkin terlalu lambat, terlalu cepat, ataupun mungkin kurang jelas ya teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.